Hai semuanya, hidup itu kadang kayak roller coaster ya. Ada kalanya kita di atas, merasa semuanya lancar, target tercapai, dan dunia ini rasanya memihak kita. Tapi, ada juga momen-momen ketika kita dihempaskan ke bawah. Ketika semuanya mendadak runtuh, berantakan, dan kita merasa kehilangan arah. Rasanya kayak lagi berdiri di tengah badai. Angin kencang menerpa, petir menyambar, dan kita nggak tahu harus berpegangan pada apa. Nah, di saat-saat seperti itulah pertanyaan penting muncul. Ketika segalanya berantakan, pegangan apa yang kamu miliki? Apa yang jadi jangkar kamu di tengah lautan ketidakpastian itu? Mungkin bagi sebagian orang, pegangan itu adalah keluarga. Bayangkan saja, kamu lagi menghadapi masalah finansial yang parah. Pekerjaan tiba-tiba hilang, atau mungkin ada konflik besar dengan teman dekat. Rasanya dunia ini runtuh. Tapi begitu kamu pulang ke rumah, melihat senyum ibu, pelukan ayah atau tawa adik-adik, ada semacam kekuatan yang muncul. Keluarga dengan segala kekurangan dan kelebihannya seringkali menjadi tempat paling aman untuk kembali. Mereka adalah orang-orang yang mungkin tidak selalu mengerti sepenuhnya apa yang kamu rasakan. Tapi mereka ada di sana, siap mendengarkan, memberi dukungan, atau sekadar menyediakan bahu untuk bersandar. Kata-kata penyemangat dari anggota keluarga atau bahkan sekadar kehadiran mereka bisa jadi balsem yang menenangkan luka batin. Mereka mungkin tidak punya solusi instan untuk semua masalahmu, tapi kehadiran mereka mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendirian. Kehangatan rumah, aroma masakan ibu, atau obrolan ringan di meja makan bisa jadi oasis di tengah gurun kekhawatiran. Namun bagi yang lain, persahabatan sejati bisa jadi pegangan yang tak tergantikan. Pernahkah kamu punya teman yang tahu semua rahasiamu? Yang sudah menemanimu melewati suka dan duka sejak lama. Ketika hidup lagi jungkir balik, entah itu karena putus cinta yang menyakitkan, kegagalan dalam karir, atau bahkan krisis identitas, teman-teman sejati ini bisa jadi penyelamat. Mereka bukan cuma pendengar yang baik, tapi juga orang-orang yang berani bilang ke kamu kalau kamu salah tanpa menghakimi. Mereka adalah cermin yang jujur, tapi juga pemberi semangat yang tulus. Obrolan santai di kafe, sesi curhat panjang sampai dini hari, atau bahkan sekadar tawa lepas bersama mereka bisa jadi penawar kegelisahan yang ampuh. Mereka mengingatkanmu bahwa kamu berharga, terlepas dari apapun yang sedang kamu alami. Mereka adalah saksi perjalanan hidupmu, dan kehadiran mereka membuktikan bahwa kamu tidak perlu menanggung semua beban sendirian. Kadang secangkir kopi dan obrolan dengan teman yang mengerti bisa lebih efektif daripada sesi terapi berjam-jam. Lalu bagaimana dengan keyakinan spiritual atau agama? Bagi banyak orang, ini adalah fondasi yang kokoh saat badai melanda. Ketika semua jalan terasa buntu, ketika logika tidak lagi bisa menjelaskan apapun, dan ketika harapan rasanya sudah pupus, kembali kepada Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi bisa menjadi sumber ketenangan yang luar biasa. Doa, meditasi, atau sekadar merenung tentang makna hidup bisa membantu kita menemukan kembali pusat diri. Ini bukan tentang mencari jawaban instan, tapi lebih kepada menemukan kedamaian batin dan keyakinan bahwa ada rencana yang lebih besar dan bahwa kita akan melewati ini semua. Ritual keagamaan, komunitas spiritual, atau bahkan sekadar membaca kitab suci bisa memberikan rasa damai dan harapan yang tidak bisa didapatkan dari hal lain. Di saat-saat paling gelap, keyakinan bahwa ada kekuatan yang mengatur segalanya bisa menjadi cahaya penuntun yang sangat dibutuhkan. Ini adalah pegangan yang sifatnya sangat personal dan kekuatannya seringkali melampaui pemahaman rasional. Tidak jarang juga pegangan itu justru datang dari diri sendiri, dari ketangguhan batin yang mungkin tidak kita sadari selama ini. Pernahkah kamu merasa benar-benar terpuruk, tapi entah bagaimana kamu menemukan kekuatan untuk bangkit lagi? Itu adalah bukti ketangguhanmu. Proses refleksi diri, mengenali kekuatan dan kelemahanmu, dan belajar menerima kenyataan bisa jadi fondasi yang kuat. Ini adalah tentang kemampuanmu untuk beradaptasi, untuk melihat kegagalan sebagai pelajaran, dan untuk terus melangkah maju meskipun rasanya sulit. Ini tentang merawat diri sendiri, baik secara fisik maupun mental. Mungkin itu dengan berolahraga, membaca buku, menulis jurnal, atau melakukan hobi yang kamu sukai. Hal-hal kecil ini bisa jadi cara untuk mengisi kembali energi positif dan menjaga kewarasan saat tekanan datang. Mengembangkan hobi baru atau menguasai keterampilan baru juga bisa memberikan rasa pencapaian dan kepercayaan diri yang sangat penting saat segalanya terasa tidak terkendali. Bahkan di saat-saat paling sulit, kembali ke pekerjaan yang kamu sukai atau tujuan yang kamu yakini bisa menjadi pelipur lara dan pengingat akan nilai dirimu.
Dan yang tak kalah penting, belajar dari pengalaman juga bisa jadi pegangan. Setiap kali kita melewati masa sulit, kita belajar sesuatu. Kita belajar tentang diri kita sendiri, tentang orang lain dan tentang dunia ini. Pengalaman-pengalaman itu meskipun pahit, sebenarnya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ketika segalanya berantakan, coba ingat-ingat kembali bagaimana kamu mengatasi kesulitan di masa lalu. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang membantumu? Pelajaran apa yang kamu dapatkan? Seringkali, jawaban atas masalah saat ini ada pada pengalaman masa lalu kita. Kita jadi lebih mengenali pola-pola masalah, dan kita juga jadi lebih tahu strategi apa yang efektif untuk kita. Proses ini memang tidak selalu mudah. Kadang kita harus jatuh bangun berkali-kali. Tapi setiap kali kita bangkit, kita jadi lebih tangguh. Ini adalah tentang membangun resiliensi, kemampuan untuk pulih dari kesulitan, dan terus maju. Intinya, ketika segalanya berantakan, kita butuh sesuatu untuk dipegang. Tidak harus satu hal saja, bisa kombinasi dari beberapa hal yang sudah disebutkan di atas. Mungkin hari ini kamu bersandar pada keluarga, besok kamu butuh curhat dengan sahabat, dan lusa kamu mencari ketenangan dalam doa. Yang penting adalah menemukan apa yang paling efektif untukmu, apa yang benar-benar bisa menenangkan hatimu, memberi kamu kekuatan, dan membantu kamu melihat cahaya di ujung terowongan. Hidup memang penuh kejutan, tapi dengan pegangan yang tepat, kita bisa melewati badai apapun, dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat dan lebih matang. Jadi, sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri. Ketika segalanya berantakan, pegangan apa yang kamu miliki? Menemukan jawabannya adalah langkah pertama untuk bangkit lagi.